Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah rumus VLOOKUP. VLOOKUP adalah rumus yang sering kita gunakan dalam pengolahan data di Excel. Pengertian dari VLOOKUP adalah vertical lookup, yang artinya kita bisa membaca sebuah data dari tabel lain dengan mengacu pada satu ID. Semisal pada tampilan yang saya sediakan ini, di sebelah kiri ini ada contoh data karyawan dengan gaji dan lama kerja serta status maupun tunjangannya. Kemudian di tabel sebelah kanan ini saya ingin menampilkan dengan mencari salah satu ID, kemudian otomatis akan menampilkan data sesuai dengan ID yang saya maksud nanti, yang saya inputkan seperti ini misalnya, kemudian nama, gaji pokok dan seterusnya. Ini akan mengacu pada tabel yang saya sediakan sebelah kiri. Ini anggap saja sebagai database atau data referensinya ya, data acuan. Kemudian fungsi dari VLOOKUP sendiri itu vertikal yang artinya apa? Vertikal adalah membaca data secara memanjang ke bawah, artinya memanjang ke bawah, datanya ke samping seperti ini, ada ID bisa dulu nanti, kemudian kalaupun ada perubahan data, nanti datanya akan menambah ke bawah, semakin memanjang ke bawah. Itu untuk VLOOKUP. Adapun rumus yang lain yaitu HLOOKUP, nanti akan saya jelaskan di video lainnya. Pertama, langsung saja struktur dari rumus VLOOKUP kita ketik. Pertama di sini, di nama misalnya, kita ingin menampilkan nama dengan ID tertentu, anggap saja kita masukkan salah satu contoh ID di sini, dan kita ingin menampilkan nama, maka otomatis kita bisa melakukan ketik VLOOKUP. Kemudian di sini ada strukturnya, di sini ada lookup value, yang artinya ini data kunci yang akan kita pakai. Di sini saya akan memakai ID-nya di kolom ini karena lurus dengan nama yang kita masukkan rumus seperti ini. Kemudian struktur selanjutnya yaitu tabel array. Ini dipisahkan oleh koma ya, tergantung nanti di masing-masing komputer teman-teman itu di dalam ini rumus ini, panduan ini memakai koma atau titik koma. Kalau di sini laptop saya memakai koma. Kemudian kita ke tabel array yaitu tabel referensi, yaitu yang sebagai acuan, sebagai database. Kita bisa langsung melakukan blok untuk memilih tabel array ini, karena sebagai data acuan yaitu kita ID, ini harus di ID seperti ini, karena nanti di tabel array sebagai ID itu di kolom yang paling kiri yang kita pilih. Misalnya ID ada di sini, nanti kita bisa blok di sini, karena yang akan baca sebagai acuan itu sebagai data sebelah kiri ini, kolom yang paling kiri yang diblok. Karena di sini ada ID di kolom A ini, saya blok seperti ini. Kemudian kita jangan lupa untuk menguncinya, yaitu F4 seperti ini, biar tabel yang sebagai acuan ini tidak bergerak, tidak jalan. Struktur selanjutnya yaitu kolom index number, yaitu kita koma dulu. Kemudian karena ini kita ingin mencari nama, kita lihat nama itu ada di kolom nomor berapa. Misalnya ini ID kemudian nama, berarti ada di nomor 2. Kalau kita ketik 1, ini akan menampilkan ID, kemudian kalau nomor 2 ini karena kolom nomor 2 adalah nama, maka kita ketik 2 karena kita ingin menampilkan nama. Kemudian yang ketiga ini strukturnya ada pilihan, yaitu rank lookup, ada true dan false. Yang sangat sering kita gunakan mungkin kita akan memakai false, bukan true. Kita juga bisa menggunakan angka, kalau 1 ini sebagai pengganti true, kemudian 0 sebagai pengganti false. Perbedaannya apa true dan false? Kalau false, VLOOKUP nanti akan menampilkan, akan mencari data yang sama persis sesuai acuannya. Kalaupun tidak ada data di sini, maka otomatis akan menjadi error. Kemudian kalau true, ini nanti akan mencari data yang memper atau yang hampir mirip, sebagai ID-nya ini yang hampir mirip. Jadi pasti tidak akan menampilkan error, pasti akan menampilkan data. Kita di sini gunakan false saja ya. Seperti ini, kita enter. Otomatis kita akan mendapatkan nama Parma Yulianto di ID ini 184, karena ini ID-nya ini. Kemudian kalau misal kita ganti nama, juga akan ganti sesuai nama ini, dan lurus. Kalaupun ID kita gunakan misalnya acak dan tidak ada di data referensi ini, maka otomatis akan menjadi error seperti ini. Ini bisa disolusikan dengan menambahkan rumus if error. Ini adalah salah satu fungsi false, yaitu VLOOKUP akan jalan ketika ada data yang sama persis. Kalaupun tidak sama persis acuannya itu, maka akan menampilkan error. Tapi kalau kita pakai true, ini nanti akan menampilkan yang hampir mirip seperti ini. Kita misal gunakan ini ya,
karena ini terlalu jauh, kita gunakan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini apakah ada ID itu? Sebenarnya tidak ada, tapi ini otomatis rumus VLOOKUP akan menjalankan ID yang hampir mirip di sini, yang hampir mirip, karena di sini yang hampir mirip itu Lutfianto, di sini ini dibaca yang hampir mirip ya. Kemudian tapi ini mungkin jarang sekali digunakan untuk rumus true, yang sangat sering ya false, karena pencarian kita harus sama persis sesuai ID yang kita pilih. Nah, karena ini tidak ada maka otomatis error. Anggap saja kita mau mencari salah satu data dulu ya, misalnya data ini kita taruh sini, otomatis nama akan mencari. Nah, jadi rumus VLOOKUP kita lebih baik pakai false saja, karena ini akan mencari ID yang sama persis. Kalau memakai true itu untuk kondisi tertentu mungkin ada pengecualian ya, karena kita mencari data yang persis silahkan pakai saja false atau kita ketik 0 seperti ini, sama. Kemudian kalau langkah selanjutnya untuk mencari gaji pokok ya, ini berarti otomatis kita tinggal copy saja ini, kita langsung gaji pokok itu ada di kolom berapa di tabel referensi. Gaji pokok itu ada di kolom 1, 2, 3. Kita tinggal masukkan 3 dan false seperti itu. Ini akan otomatis muncul atas nama Samuji itu gaji 4 juta ya. Ini otomatis muncul. Kembali ke rumus ini lagi ya. Jangan lupa kenapa saya ini memakai istilahnya tanda dolar ya. Ini fungsinya adalah untuk mengunci data. Semisal nanti data ini ditarik rumusnya ke bawah seperti ini, maka tabel referensi yang menjadi acuan ini tidak bergerak. Ini tidak bergerak. Berbeda dengan misalnya rumus kunci ini saya hilangkan ya. Misal saya hilangkan, anggap saja seperti ini. Nah, kita hilangkan seperti ini. Kalau kita tarik seperti ini, otomatis ini akan pindah ke bawahnya. Begitu juga kolom selanjutnya, tabel akan turun sesuai data yang kita tarik seperti ini. Maka jangan lupa untuk menggunakan rumus dolar itu, tanda dolar itu untuk mengunci tabel array. Ini akan jalan seperti ini. Kalau jalan seperti ini, otomatis karena ini dimulai dari ini, maka kita kalau mencari ID ini di kolom ini akan tidak ditemukan, karena tabel referensinya sudah menurun sesuai karena tadi ditarik rumusnya, ditarik turun satu kolom ke bawah, maka otomatis di tabel referensi turun satu kolom ke bawah, satu baris maksudnya. Kemudian di baris ketiga sama dia akan turun di baris ketiga dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan lupa ya untuk menggunakan tanda dolar seperti ini. Dikunci semua saja sama ini. Kemudian terkait penguncian ini, terkait tabel array yang sering saya gunakan itu melakukan bloknya tidak seperti ini. Saya gunakan blok itu langsung dari kolom ke atas seperti ini. Saya jelaskan lagi ya. Ini tabel ini hanya mengacu pada area ini saja. Tapi semisal suatu saat nanti data ini ada perubahan, ada tambahan sebuah data lagi, maka ketika kita mencari ID yang baru di data yang ini tidak ada, karena ini sudah dikunci di area ini saja. Nah, saya biasanya gunakan seperti ini. Untuk area yang lebih luas kita gunakan seperti ini, maka otomatis ini tetap kita kunci ya. Kalau tarik ke samping biar nggak jalan nanti. Nah, otomatis ini akan istilahnya mengambil area full ke bawah. Ini kalaupun ada tambahan data, kita tidak khawatir, pasti tidak akan error selagi kita mencari data ID-nya itu ada. Nah, jadi melakukan bloknya seperti ini biar data, kalaupun ada tambahan data misalnya kita tambahkan ini di bawah sini dengan ID yang berbeda, misalnya 12 seperti ini. Ini kita cari di sini tetap ada atas nama Sultan 12 seperti itu. Jadi ini otomatis tabel array terkunci. Kemudian untuk rumus selanjutnya yaitu ke baris ketiga, karena membaca gaji dan lama kerja dan seterusnya, kita tinggal ini saja. Ini kita ikuti rumus yang tadi ya, sebagai acuannya seperti ini. Kita kunci seperti ini. Nah, ini sudah ketemu. Kalau di data selanjutnya
tinggal seperti ini. Ini berarti baris keempat, kemudian ini kelima, dan ini keenam. Seperti itu, otomatis data tampil sesuai ID yang kita masukkan. Ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini karena nggak ada semuanya error. Untuk menghilangkan error kita bisa gunakan rumus seperti biasanya, yaitu rumus if error ya. Kemudian ini misal saya mau mencari data ini, mana saja bebas, misal seperti ini ya, sedikit saja. Nah, otomatis dia akan menampilkan ya lurus sesuai dengan ID. Ini ID-nya atas nama Rizky, gaji pokok seperti ini, lama kerja, dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Tabel referensinya saya letakkan di sampingnya. Kalau biasanya kalau mengolah data ya ini bisa berada di sheet lain untuk mencari data ini. Mungkin itu penjelasan VLOOKUP, mengenai VLOOKUP, cara kerja VLOOKUP ya. Yang menjadi saran saya, gunakan melakukan blok tabel yang sebagai acuan atau tabel referensinya itu dari atas seperti ini saja, karena biar ke bawah full. Nanti kalau ada penambahan data, biar kita tidak mengolah atau merubah area yang kita pilih lagi. Otomatis data dengan cepat kita cari seperti ini. Kolom selanjutnya ini jangan ditarik seperti ini ya. Kalau ditarik seperti ini, nanti ini ikut ketarik juga ID ini. Ini jadi sultan, harusnya ini 3. Ini data akan ketemu sesuai yang kita pilih. Ini kita bisa kita cut ke sheet lain, otomatis ini ya data akan membaca sama persis. Mungkin itu saja ya tutorial singkat mengenai VLOOKUP ya. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, dan sampai jumpa video tutorial selanjutnya.